رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Salam. Di sini Ayah Salam akan mengupas kembali adanya rumah kosong. Sudah cukup lama dihuni pihak tertentu, yaitu makhluk gaib yang bermacam-macam jenis. Kalau Anda lihat wajah mereka bermacam-macam rupa dan seram. Siapakah penunggu rumah kosong yang sudah cukup lama tidak terpakai? Mari kita simak sama-sama kupasannya sehingga Anda akan mengetahui penjabarannya. Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ada seorang pemuda kurang lebih usia 15 tahun setelah pulang mengaji. Memang sudah cukup malam, kurang lebih menjelang jam 23.15 waktu Indonesia belahan Barat. Saat itu memang si pemuda memang kebiasaan dia berjalan memutar supaya lebih cepat sampai ke rumah. Lewatlah dia di mana adanya rumah kosong tua yang sudah lama terbengkelai. Pada saat di depan rumah persis yang ada pintu terbuka yang memang rumah itu sudah rusak, tiba-tiba dikejutkan dengan adanya suara meraung kencang sekali. Namun si anak muda ini sekalipun masih umur 15 tahunan, dia tidak gentar. Bahkan dia penasaran ingin melihatnya. Hebat. Tidak semua orang pun seusia dia mampu menghadapi, bahkan merasa penasaran. Si anak muda itu berhenti sejenak berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, apa yang saya dengar, siapakah dia sebenarnya? Kalau memang tujuannya hanya ingin mengganggu dan tidak akan bikin menyelamatkan diri hamba, jauhkan dari pandangan hamba ya Allah. Akan tetapi kalau memang dia baik, biarkanlah ya Allah. Siapakah dia sebenarnya ya Allah? Lindungilah hambamu ya Allah. Saya akan melacak di mana adanya pintu yang terbuka yang ada suara meraung kencang sangat keras sekali. Lantas si pemuda itu membacakan sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut si pemuda usia 15 tahun, uluk salam di depan pintu adanya. Tiba-tiba suara itu semakin kencang, namun bukan satu suara saja, banyak sekali di dalam rumah kosong yang sudah rusak tua itu. Barangkali dengan doa dan salam si pemuda itu, mereka merasa kepanasan. Bukannya mereka menyerang, tapi mereka menghindar masuk ke dalam adanya rumah itu. Lantas si pemuda itu kebetulan membawa senter. Di senterlah ruangan tersebut. Dia berani masuk di ruangan rumah kosong itu. Namun satu pun makhluk itu tidak ada yang muncul di depan si pemuda itu. Bahkan hanya suara-suara saja. Nama suara itu semakin menjauh menghindari si pemuda itu. Siapakah sebenarnya pemuda ini sehingga dia berani dan makhluk-makhluk yang ada di situ takut olehnya? Tiba-tiba ada seorang sesepuh kebetulan sedang lewat, melihat si anak muda sedang melihat sesuatu yang ada di dalam rumah kosong itu sambil menengok ke kanan kiri dengan baterainya. Lantas disambutnya oleh sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si anak muda itu dengan lukasnya langsung membalas salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si pemuda itu mengarah ke depan bertemu dengan sesepuh. Bapak sesepuh. Lantas bapak sesepuh berkata, kamu sedang apa, nyari apa di sini? Ini kan rumah kosong. Lantas si anak muda dengan lukasnya mengatakan, begini Pak Sesepuh, saya kan baru saja pulang nih habis ngaji, biar cepat nyampe rumah saya lewat sini, biasalah. Memang sih jarang orang berani lewat sini malam-malam gelap. Tadi pas ini persis di pintu ini Pak, ada suara meraung kencang. Saya penasaran, saya masuk untuk saya bawa baterai. Suara itu semakin menjauh Pak. Begitu saya masuk, dia menghindari saya. Subhanallah, kamu anak muda hebat. Tidak ada satupun anak muda seperti kamu berani. Bahkan kalau orang lain barangkali ada suara yang meraung aja dia udah kabur. Kamu malah masuk dicari. Hebat. Padahal si sesepuh itu sudah mengetahui adanya si anak muda umur 15 tahun. Memang dia punya kelebihan yang ada. Anak yang taat agama menurut si sesepuh, bergumam demikian. Lantas si anak muda mengatakan, Bapak sesepuh kok diam sendiri, kenapa? Oh enggak, kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas sesepuh memanggilnya, sini dek, duduk sini, kita ngobrol, kata sesepuh. Begini, itu semuanya memang bangsa jin. Mereka tuh banyak sebetulnya, tapi penampilan mereka beda-beda. Rata-rata mukanya rusak dan seram. Ya menyerupai seperti kayak manusia. Tapi kalau sudah saatnya wajahnya aslinya dia perlihatkan, tapi pada orang-orang tertentu seperti itu. Lantas si pemuda itu mengatakan, waduh, serem juga Pak ya. Saya hanya mendengarkan saja Pak Sesepuh. Tapi sampai saat itu, sebelum sesepuh kemari, hingga sampai sekarang ini saya belum melihatnya. Hanya suaranya saja, saya penasaran. Lantas sesepuh mengatakan, nanti kamu main ke rumah saya. Saya salut sama kamu. Kamu bukan pemuda biasa, kamu luar biasa. Kamu sudah punya dasar, tinggal mempertajam panca indera. Insya Allah kamu akan tembus pandang
jelas. Lantas si pemuda itu merendah. Pak Sesepuh, saya kan masih muda belia, baru 15 tahun. Mana mungkin saya bisa memiliki ilmu yang seperti itu. Itu kan hanya orang-orang tertentu yang memiliki usia cukup. Kepala 4 barangkali. Saya belum mampu, Pak. Lantas si sesepuh dengan senyumnya mengatakan, Dek, saya percaya. Tadi kan saya katakan, selain kamu ada suara seperti merongsok tadi. Sudah kabur, buru-buru melihat dan penasaran siapa sih yang sebenarnya meraung-raung. Nyatanya kamu nyari-nyari. Berarti kamu kuat mental. Saya salut dengan kamu, makanya saya ajak kamu suruh datang ke rumah saya. Nanti kamu akan saya perjelaskan untuk kelanjutan supaya kamu bisa menguasai. Saya benar-benar salut mencari orang seperti kamu susah. Setelah 1 minggu kemudian, si anak itu sudah menguasai, memiliki panca indera. Dia memiliki kelebihan-kelebihan dari seorang sesepuh, mengamalkan ilmu-ilmunya untuknya. Karena sesepuh sudah mengetahui adanya, sekalipun anak muda, dia punya dasar dan anak yang ahli taat ibadah. Disitulah sesepuh tidak pernah ragu, tidak pernah meragukan si anak itu. Pada saat sesepuh ada hajat, katakanlah di desa tetangga, katakanlah orang-orang yang sedang kesurupan, diajaklah si pemuda yang usia 15 tahun tersebut. Sambil berjalan, sesepuh mengatakan, Dek, ini kan saya diundang nih, ada orang kesurupan 5, nanti kamu bantu ya. Kamu udah saya kasih tahu kan amalannya. Lantas si anak muda itu mengatakan, insya Allah sesepuh, apa yang sesepuh ajarkan dengan saya akan amalkan dengan baik. Lantas sesepuh mengatakan, bagus, insya Allah. Kalau misalnya saya lagi kewalahan, katakanlah ngatur waktu jadwalnya susah, saya percayakan sama kamu misalnya di mana, nanti kita bagi-bagi waktu. Kata si seorang sesepuh mengatakan demikian. Pada saat sesepuh dalam perjalanan dengan si anak muda tersebut menuju di mana adanya banyak orang kesurupan yang mengundang seorang sesepuh, tiba-tiba ada suara lirih mengatakan, hei bapak tua sama anak kecil, mau kemana kalian? Lantas si anak muda itu berdiam sejenak mendengarkan suara itu, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh sesepuh dan apa yang dipelajari, amalan-amalan yang diberikan oleh sesepuh. Dia langsung mengetahui adanya suara itu. Padahal sesepuh lagi menguji diam diri, apakah si anak ini dapat mengetahui hal-hal gaib yang ada di sini. Lantas si anak muda gak lama kemudian memanggil sesepuh, sesepuh, no, di atas pohon lagi nengkreng. Ke atas si anak muda mengatakan demikian. Lantas sesepuh sengaja tidak melihat ke atas, hanya bertanya, lagi menguji si anak muda tadi, siapa dek? Wujudnya sih rambutnya panjang, pakaiannya putih, kayaknya seperti kuntilanak. Kata si anak muda mengatakan demikian. Lantas dengan lugasnya sesepuh mengatakan, hebat, ujian kamu lulus. Saya sebetulnya ingin uji kamu, siapa yang kau lihat. Ternyata betul. Terus gimana sesepuh? Ya sebentar, saya akan tanya dia. Hei, makhluk yang di pohon, turunlah. Kenapa kau panggil-panggil hanya di atas pohon? Turunlah kalau kita mau bicara supaya lebih enak. Tak lama kemudian si kuntilanak turun, melayang dengan mudah. Sudah ada di depan
sesepuh sama si anak usia 15 tahun. Kenapa kamu iseng malam-malam begini? Kami mau ada urusan penting, kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas si kuntilanak sambil tertawa, suaranya seram. Lantas sesepuh mengatakan, sudah, lebih baik kamu kembali. Jangan di jalan ini kan jalan aktif buat jalan manusia. Kalau kamu selalu mengganggu seperti ini, selain kami berdua, belum tentu orang lain berani menanggapi kamu, apalagi melihat langsung. Mendingan kamu pergi. Asal kamu dari mana? Lantas si kuntilanak laki-laki tertawa sambil berbicara, saya sebetulnya di sini lagi lang-lang buana kepin cari tempat baru untuk tinggal karena saya udah bosan di tempat lain. Di mana tempat sebelum di sini? Kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas si kuntilanak mengatakan, manusia, kau tahu di mana adanya kuburan di kampung kandang? Disitulah dekat pemakaman orang yang pernah terjadi tragedi Bintaro yang ada. Disitulah saya bersemayam dekat pohon Kamboja. Lantas sesepuh mengatakan, ya sudah, kamu lebih ke sana, soalnya lebih enak, banyak pohon rindang. Toh kalau malam jarang orang di kuburan, paling ya mayoritas orang ke kuburan siang hari. Lantas si kuntilanak, tidak bisa. Tadi saya sudah bilang, saya ingin punya tempat baru. Lantas sebetulnya si sesepuh itu tidak mau lama-lama mengingat karena panggilan orang kesurupan. Akhirnya ingin menyudahi dengan cara, hei kuntilanak, saya tidak mau bertele-tele, tidak ada waktu. Saya kasih kesempatan kamu kembali. Di mana kamu ada makam di kampung kandang, disitulah. Di sini bukan tempat yang layak buat kamu. Nanti kamu merasa tersinggung, merasa tidak nyaman. Sebenarnya sebaliknya manusia tidak nyaman karena di sini tempat lalu lalang manusia bolak-balik buat jalan. Jadi mendingan kamu ke sana. Tiba-tiba si kuntilanak itu marah. Lantas si anak muda itu diam-diam mengambil satu kayu yang ada di lingkungan itu, dilemparkan si kuntilanak. Lenyaplah sudah si kuntilanak itu terdorong oleh kayu yang dilemparkan si anak muda yang usia 15 tahun sambil teriak, bocah, ternyata kamu punya lebih ya. Sakit ini, gue gak bisa berdaya. Kemanakan gue, mau dikemanakan? Lenyaplah sudah. Alhamdulillah, kata si seorang sesepuh mengatakan demikian. Hebat kamu dek, sudah kembali. Memang begitu, dalam kondisi darurat kita sudah tidak ada waktu lagi. Yuk buru-buru kita ke sana yuk, kata si seorang sesepuh mengatakan demikian. Sambil berjalan mereka berbicara. Sesepuh mengatakan, alhamdulillah nak, inilah salah satu kamu bisa membantu saya apabila saya lagi sibuk. Kamu kemana, saya percaya sama kamu. Ternyata kamu sudah mampu memindahkan si kuntilanak itu di mana ada makam kampung kandang, disitulah. Lantas si pemuda itu mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, ini berkat sesepuh. Kalau sesepuh tidak membimbing saya tidak bisa apa-apa. Seperti kayak dulu waktu kali pertama dengar suara tapi gak ada wujud. Saya tidak mampu apa-apa karena tidak punya apa-apa. Disitulah mereka sambil bersendaguro tersenyum. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan yang kami raga jadi satu kami jabarkan untuk Anda semua. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan dengan adanya si pemuda usia 15 tahun yang memiliki kelebihan yaitu panca indera, mampu mengusir adanya kuntilanak yang ada di jalan.